Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi, Bu. Baik, untuk mengawali kegiatan hari ini, kita sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak, Bu Yanti cek dulu presensi hari ini ya. Lewat Google Form, oke. 1, 2, 3, oke. Sudah lengkap kalian. Oke, semua sudah hadir, sudah mengisi presensi hari ini pukul 7, kalian semua sudah disiplin. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Nah, anak Bu Yanti senantiasa mengingatkan untuk menjaga selalu protokol kesehatan dimanapun kalian berada, di rumah, di jalan, dimanapun tetap menerapkan protokol kesehatan. Baik, anak-anak sudah siap belajar hari ini? Siap. Oke, alat tulisnya sudah disiapkan, ballpoint, buku, dan alat peraganya sudah disiapkan untuk eksperimen hari ini. Oke, bagus. Nah, berarti hari ini sudah siap belajar dengan semangat. Sip. Nah, seperti biasanya, sebelum mengawali pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu wajib. Hari ini kita menyanyikan lagu wajib dari Sabang sampai Merauke. Semuanya ya, jangan takut. Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Anak-anak, hari ini kita menyanyikan lagu wajib dari Sabang sampai Merauke. Apa sih artinya dari Sabang sampai Merauke itu? Kita harus menjunjung, saling menghormati sesama bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Semuanya kita hormati, kita itu satu kesatuan bangsa Indonesia. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar di tema 6, subtema 1, pembelajaran 1. Di situ kita akan belajar mengenai panas. Lalu kita akan belajar tentang perpindahan panas. Kita akan melakukan percobaan eksperimen sederhana. Lalu kita juga akan belajar tentang teks eksplanasi, mengenai ide pokok, kemudian belajar tentang cara meringkas teks. Oke, anak-anak, bagaimana cuaca hari ini? Coba kita lihat keluar. Coba dilihat jendelanya. Bagaimana cuaca hari ini? Cerah. Oh, cerah sekali. Panas nggak, Cah? Panas. Panas. Ya, hari ini panas ya. Nah, kita akan belajar tentang panas itu hari ini, tentang cahaya matahari, tentang sumber energi matahari. Oke, Cah, jika sebelumnya di tema 5 kita telah belajar tentang apa? Ada apa di tema 5, Cah? Sistem. Tentang ekosistem. Kita sudah belajar tentang ekosistem darat, ekosistem air, kemudian tentang makhluk-makhluk menyesuaikan diri. Nah, sekarang kita akan belajar tentang panas di tema 6. Nah, Bu Yanti akan menampilkan sebuah gambar. Terlihat ya? Gambar apa ini? Tanah. Gambar tanah yang Kering. iya, betul. Ini adalah gambar tanah yang kering. Kenapa? Kenapa ya? Kenapa tanahnya bisa mengering seperti ini? Karena panas.
Karena panas. Selain itu, kurangnya air. Nah, karena panas itu disebabkan oleh apa, Cah? Oleh matahari. Oke, betul. Matahari itu merupakan sumber panas. Sekarang, coba baca teks berikut ini. Mas Nabil, baca yang keras ya. Ya, Bu. Kekeringan merupakan peristiwa di mana suatu wilayah mengalami kekurangan kebutuhan air untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang tinggal di wilayah tersebut. Nah, teks ini, Cah, menjelaskan tentang apa ini, Cah? Kekeringan. Iya, teks ini menjelaskan tentang kekeringan yang merupakan gambar ini tadi ya. Nah, karena teks ini menjelaskan tentang kekeringan, maka teks ini disebut dengan teks eksplanasi atau teks penjelasan. Apa itu teks eksplanasi? Coba perhatikan. Ini teks eksplanasi ya. Teks eksplanasi itu menjelaskan tentang suatu kejadian. Dalam teks eksplanasi ada pernyataan umum, penjelas, lalu interpretasi. Kita sebelumnya sudah pernah belajar ide pokok atau belum, Cah? Sudah pernah, sering berkali-kali. Nah, baik anak-anak, sekarang coba kita tentukan ide pokok paragraf ini. Paragraf pertama, coba dibaca yang keras Mas Excel ya. Mencarnya es di kutub utara dan selatan, kenaikan permukaan laut dan kenaikan suhu secara global akan beberapa dampak yang ditimbulkan oleh pemanasan global. Pemanasan global disebabkan oleh gas rumah kaca. Gas rumah kaca tersebut terbentuk dari komponen-komponen gas berbahaya seperti CO2, 2O, dan CH4. Iya. Ide pokoknya paragraf 1 ada di kalimat yang mana anak-anak coba? Gas rumah kaca. Ya, pemanasan global disebabkan oleh gas rumah kaca. Ide pokoknya yang di tengah, boleh tidak, Cah, kalau yang di tengah? Boleh. Boleh, karena ide pokok itu bisa berada di awal, di tengah, dan di akhir paragraf. Sekarang coba paragraf yang kedua, dibaca yang keras Mbak Usi. Pemanasan global dapat terjadi karena banyaknya gas karbon dioksida di atmosfer bumi. Gas karbon dioksida tersebut berasal dari asap pabrik atau dari kendaraan bermotor. Kita melihat sekitar, pasti banyak sekali pabrik apalagi yang menimbulkan gas karbon dioksida. Hal tersebutlah yang menyebabkan kenaikan suhu di beberapa tahun terakhir. Ide pokoknya yang mana, Cah? Menyebabkan kenaikan suhu di beberapa tahun. Menyebabkan kenaikan suhu di beberapa tahun terakhir. Penyebab kenaikan suhu di beberapa tahun terakhir. Di akhir paragraf ya. Oke. Baik, sekarang Bu Yanti beri waktu 5 menit. Kalian baca teks sumber energi panas. Membaca dalam hati, kemudian kalian tentukan ide pokok setiap paragraf, kemudian, tuliskan di sini, Cah, ide pokok kalian tuliskan di diagram pohon di bawahnya. Bentuknya seperti ini. Caranya, ini diklik saja. Berdasarkan teks yang telah kalian baca, coba tuliskan ide pokok masing-masing paragraf. Ini diklik oke, kemudian kalian masukkan jawabannya. Oke, Cah? Baik, Bu Yanti beri waktu 10 menit ya. Ya, yang sudah selesai mengerjakan, silahkan kirim di WA grup. Oke, silahkan diisi. Mas Wildan sudah mengirim. Mas Wildan selesai ya. Selamat, kalian hebat. Oke, betul semua Mas Wildan. Sip, bagus. Oke, yang lain ya.
Bu Sabrina sudah, oke. Sabrina sudah. Ayo yang lain masih Bu Yanti tunggu ya. Oh ya, Mas Nail sudah. Sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, semua siswa sudah mengirimkan. Kalian hebat. Sekarang tugas kalian mengembangkan ide pokok itu menjadi sebuah karangan teks eksplanasi. Teks eksplanasi atau teks apa, Cah? Tes Iya. Tugasnya mengembangkan ide pokok tadi ya. Kalian kerjakan di rumah, nanti akan Bu Yanti ambil setelah pulang sekolah, yaitu pukul 2. Pukul 2 sudah berkumpul semua di ketua paguyuban ya. Paham anak-anak? Oke. Sekarang kita akan melakukan eksperimen sederhana. Kemarin sudah Bu Yanti beritahukan ya, jika hari ini kita membawa apa saja, Cah? lilin. Lilin. Iya, korek api, es batu, lalu Sendok. sendok. Mangkuk. Mangkuk, lalu Es batu. serbet, es batu. Oke, sudah semua? Bu Yanti coba lihat. Mana? Oh iya, yang ini Bu Yanti tutup ya, Cah. Kalian bisa membukanya di HP kalian, karena ini sudah Bu Yanti share tadi. Lembar kerjanya sudah Bu Yanti share melalui grup WA. Sekarang kita praktik secara bersama-sama. Coba. Coba Bu Yanti lihat. Alat dan bahannya sudah. Lilinnya mana? Iya, korek api. Oke. Mangkuk yang ada es batunya. Es batu 2 buah. Es batunya ukurannya sama ya, Cah ya. Es batu 2 buah. Lalu sendok. Kemudian lap. Oke. Sekarang kita nyalakan. Kita nyalakan lilinnya. Lilinnya sudah dinyalakan. Kalau sudah, satu es batu diletakkan di mangkuk. Yang satu es batu lagi diletakkan di sendok. Oke, sendoknya kita panaskan di atas lilin. Itu juga mana ikut pencari. Jangan lupa pakai lap ya. Kenapa harus pakai lap, Cah? Agar tangannya tidak panas ya. Oke, apa yang terjadi, Cah? Meleleh, Bu. Iya, es batunya meleleh. Meleleh menjadi air. Es batunya meleleh menjadi air. Dia mencair. Nah, lama-kelamaan akan habis. Es batu Bu Yanti tinggal kecil sekali. Nah, akan habis. Akan habis. Oke, es batu Bu Yanti sudah habis. Lalu es batu yang di mangkuk bagaimana, Cah? Nah, jika sudah selesai, lilinnya dimatikan ya. Bu Yanti akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Tugas kalian berdiskusi sesuai dengan kelompoknya. Nah, bahan diskusinya ada di lembar kerja tadi ya, yang sudah Bu Yanti share ya. Sudah membuka semua, Cah? Lembar kerjanya sudah dibuka?
Bisa, Bu. Oke, nah sekarang kita berkelompok. Sudah ada undangan kelompok, Cah? Sudah ada undangan kelompok, diklik oke ya, karena kita akan belajar berkelompok. Halo kelompok 2, Mas Excel, Mas Nail, Mas Wildan. Oke. Sudah dibuka ya lembar kerjanya. Sekarang tugas kalian berdiskusi terkait dengan lembar diskusi tadi. Dijawab, kemudian setelah dijawab, kalian tentukan, ditulis ya di lembar kerjanya di buku kalian. Lalu, satu saja yang menulis perwakilan. Lalu kalian tunjuk satu orang itu untuk mempresentasikan hasil diskusi. Di kelompok 2 nanti bisa Mas Wildan, Mas Nail, atau Mas Excel. Paham ya? Paham. Oke. Bu Yanti akan berkeliling dulu ya di kelompok lain. Kalian lanjutkan diskusinya. Halo, kelompok 1, Mbak Sabrina, Sabila, sama Mas Almas. Berdiskusi terkait dengan bahan diskusinya ya. Bahan diskusinya sudah dibuka. Nanti kalian tunjuk satu anak untuk mempresentasikan hasil diskusi. Oke, Bu Yanti tak keliling di kelompok lain dulu. Halo, kelompok 3. Sudah siap berdiskusi? Siap, Bu. Oke. Bagaimana suhu pada es batu yang diletakkan di piring? Iya, suhunya bagaimana? Suhunya dingin. Iya, yang di piring suhunya dingin. Mas Ilya setuju suhunya dingin? Jika sudah disetujui semua anggota kelompok, nanti langsung ditulis di lembar kerjanya ya Mbak Usi. Ya, Bu. Biar nanti bisa untuk bahan presentasi. Oke, dilanjutkan dengan soal-soal selanjutnya ya. Bu Yanti tinggal dulu untuk ke kelompok lain. Halo Mas Excel, Mas Nail, Mas Wildan. Sudah sampai mana diskusinya? Sudah sampai nomor berapa? Nomor 2, Bu. Oke, bagus sekali. Yuk, dilanjutkan lagi diskusinya ya. Suhu es setelah mencair dibanding dengan sebelum mencair, jelaskan. Ya, suhunya gimana coba Mas Wildan? Yang sebelum mencair bagaimana? Yang sesudah mencair bagaimana? Bagaimana suhu es setelah mencair dibanding dengan sebelum mencair? Jelaskan. Ya, suhunya bagaimana Mas Wildan, Mas Excel? Suhu yang belum mencair dingin dan suhu yang sudah mencair akan semakin. Oh iya, oke. Tulis ya di lembar kerjanya ya, Mas Wildan ya. Ya, Bu. Biar nanti ada bahan untuk presentasi. Halo Mbak Sabrina, Mas Almas. Ya, Bu. Sudah sampai nomor berapa? Diskusinya sudah? Nomor Bu. Oke. Dilanjutkan ya diskusinya ya. Nah, Waktunya 5 menit lagi. Oh baik ya, waktunya sudah habis. Waktu diskusi sudah habis. Sekarang kalian kirimkan hasil diskusinya melalui WA Group. Coba Bu Yanti tunggu di WA Group ya. ya, Bu. Oke, Mbak Usi sudah mengirim. Mbak Usi perwakilan kelompok 2 ya. Kelompok 3, Bu. Kelompok yang lain, Mbak Sabrina, Mas Wildan. Ya, baik. Oke, semua kelompok sudah mengirimkan. Mbak Usi kelompok 3, Mbak Sabrina kelompok 1, Mas Nail kelompok 3. Baik.
Baik. Sudah mengirim semua, sekarang kalian coba presentasikan hasil diskusi kalian di kelas ini. Semua di-mute dulu ya, biar temannya yang mempresentasikan bisa terdengar. Oke, semua mikrofon di-mute dulu. Sekarang coba perwakilan kelompoknya membacakan hasil diskusinya. Kelompok 1 dulu, Mbak Sabrina dan Mbak Sabila. Silakan. Bagaimana suhu pada SBT yang diletakkan di piring? Suhu pada SBT yang diletakkan di piring naik karena pengaruh kalor atau panas dari udara. SBT manakah yang lebih cepat mencair? Jelaskan. SBT yang lebih cepat mencair adalah SBT yang diletakkan di sendok karena dipanaskan suhu yang tinggi dengan sumber panas atau sumber kalor dari api lilin. Bagaimana suhu es setelah mencair dibanding dengan sebelum mencair? Jelaskan. Suhu es setelah mencair lebih tinggi dibandingkan sebelum mencair karena pengaruh kalor atau panas dari udara maupun api lilin. Apa kesimpulannya? Kalor atau panas menyebabkan perubahan wujud pada benda-benda, salah satunya es batu. Es batu yang diletakkan dalam piring di atas meja lama-kelamaan es batu akan mencair karena pengaruh kalor atau panas dari udara. Es batu yang diletakkan di sendok kemudian didekatkan ke api lilin juga lama-kelamaan akan mencair karena pengaruh kalor atau panas dari api lilin. Hal ini berarti es batu berubah wujud dari padat menjadi cair. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagus. Oke, sekarang kelompok 2. Oke, Mas Dava. Silakan perwakilan kelompok 2. Bagaimana suhu pada es batu yang diletakkan di piring? Suhunya rendah dan dingin. Es batu manakah yang lebih cepat mencair? Jelaskan. Yang diletakkan di sendok karena dipanaskan dengan suhu yang tinggi. Perwakilan kelompok 3, silakan Mbak Usi. Diskusi eksperimen suhu panas. 1. Bagaimana suhu pada es batu yang diletakkan di piring? Suhunya rendah dan dingin. 2. Es batu manakah yang lebih cepat mencair? Jelaskan. Es batu yang diletakkan di sendok karena dipanaskan di atas api. 3. Bagaimana suhu es setelah mencair dibanding dengan sebelum mencair? Jelaskan. Suhu es yang sudah mencair akan lebih tinggi daripada sebelum mencair. 4. Apa kesimpulannya? Energi panas dapat merubah dari suhu rendah menjadi suhu tinggi. Baiknya, kalian sudah berdiskusi, sudah berani mempresentasikan hasil diskusi hari ini. Semua kalian hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Nah, sekarang kita bahas sama-sama ya. Yang pertama, bagaimana suhu pada es batu yang diletakkan di piring? Suhunya bagaimana, anak-anak? Kalau yang di piring, suhunya tetap ya. Iya, suhunya tetap karena dia tidak dipanaskan, dia tetap dingin. Kemudian yang kedua, es batu manakah yang lebih cepat mencair? Es batu yang mana, Cah? Yang ada di sendok, betul. Kenapa? Karena es batu yang ada di sendok itu dipanaskan oleh lilin, ya, dipanaskan oleh lilin itu ya di bawahnya sendok. Oleh karena itu es batunya sendoknya menjadi panas yang membuat es batunya mencair. Yang ketiga, bagaimana suhu es setelah mencair dibanding dengan sebelum mencair? Suhunya yang setelah mencair suhunya bagaimana, Cah? Tinggi. Suhunya tinggi karena dia habis dipanaskan. Lalu suhu esnya yang sebelum mencair suhunya bagaimana, Cah? Rendah. Suhunya rendah karena dia tidak dipanaskan. Jadi suhunya tetap. Jadi apa kesimpulannya, Cah? Kesimpulannya adalah suatu benda dapat berubah bentuk jika mengalami naikkan suhu jika suhunya berubah, nggih. Lalu ya sudah, yang kelima sudah. Baik, kita sudah belajar tentang
perpindahan suhu ya, pindahan panas. Nah, anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah ini? Setelah melakukan percobaan tadi, setelah bermain aplikasi, bagaimana perasaan kalian? Senang belajar hari ini? Senang. Senang. Bertambah pengetahuannya ya. Ya. Iya, yang tentang kita eksperimen tadi. Kita sudah belajar tentang apa, Cah? Kelompok paragraf ya, kita sudah menentukan ide pokok melalui diagram pohon tadi ya. Selanjutnya tadi kita sudah belajar juga mengenai panas. Kita sudah melakukan eksperimen tadi ya, panas yang di lilin, kemudian di sendok, lalu bisa memanaskan es batu. Nah, baik Cah, sekarang waktunya evaluasi. Bu Yanti akan mengirimkan linknya di kolom chat. Baik, soal evaluasi sudah Bu Yanti kirim lewat link ya. Kalian kerjakan, Bu Yanti beri waktu 15 menit. Iya, Bu. Baik, waktunya sudah habis. Oke, Bu Yanti cek dulu. Oke, evaluasi. Sudah 9 anak yang mengirim jawaban. Mbak Sabrina. Oke, kurang 1 anak siapa ya? Wildan, Bu. Oh, Mas Wildan. Iya, tadi Mas Wildan kesulitan, sinyalnya susah ya. Baik, anak-anak. Oke, pembelajaran kita sudah selesai. Bagi yang sudah mengirim evaluasi, nanti akan Bu Yanti koreksi. Setelah itu, Bu Yanti akan umumkan nilainya di grup. Nah, siswa yang nilainya kurang dari 75 nanti akan pulang. Jadi, Bu Yanti akan memberikan video lagi, memberikan materi lagi, agar kalian bisa pahami. Kemudian, bagi yang nilainya sudah di atas 75, Bu Yanti ucapkan selamat dan tingkatkan terus prestasinya. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Alhamdulillah kalian semua sudah semangat, kalian disiplin. Bagus sekali, Bu Yanti. Senang sekali diskusinya sudah aktif. Oke. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa esok hari kita akan melanjutkan di pembelajaran 2, tema 6, tema 1, pembelajaran 2. Baik. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, Bu Yanti tutup ya. Mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Bu Yanti tutup ya. Terima kasih yang udah ikut Zoom hari ini. Tetap semangat selalu dan jangan lupa tetap jaga, patuhi protokol kesehatan. Bu Yanti tutup ya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke.